Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin informasikan sedikit tentang penggunaan dua aplikasi yang biasa saya gunakan dalam desain, yaitu aplikasi Pixellab dan aplikasi Canva. Yang pertama, kita aplikasi Pixellab terdahulu ya. Nah, keuntungan dari aplikasi Pixellab ini bebas dari kuota. Ya, ini cover depannya seperti ini. Nah, bebas dari kuota, jadi tidak masalah atau tidak akan berpengaruh pada teman-teman yang minim kuota. Jadi tidak akan terpengaruhi juga oleh jaringan. Jadi ini adalah salah satu alternatif dari aplikasi desain yang bisa digunakan teman-teman kreatif semuanya. Dan apa aja fiturnya di sini? Di sini kita punya ini Pixel Tab. Ini berisi tentang apa-apa aja fitur yang ada. Bisa di bawah sini juga, di atas juga ada ya. Nah, pertama adalah teks. Atau di sini dikenal dengan simbol A. Nah, seperti ini. Kita kenalan dulu dari simbol A-nya aja ya. Kita klik yang simbol A, di sini ada quote. Nah, di sini kalau kita membuat desain quote atau motivasi bisa. Di sini juga bisa menggunakan bahasa-bahasa Prancis dan Inggris. Kalau saya hanya dua ini aja punyanya. Nah, motivasi, sukses, prinsip dan sebagainya. Kita bisa menyindir dari sini kalau menggunakan aplikasi Pixellab ini. Lalu di teks ada apa aja sih? Di tools teks, di sini ada posisi. Nah, di sini ada posisi untuk memposisikan di mana ini akan berjalan. Ya. Nah, lalu relative position itu adalah posisi tengah atau posisi yang diharapkan. Misalnya posisi yang lurus ya. Misalnya ini adalah di tengah, ini tengah-tengah. Lalu ini ke kiri, ini ke kanan, ke atas dan ke bawah. Samping juga bisa. Jadi kita bisa menentukan misalnya kita taruh di tengah-tengah tapi kita mau tengah-tengahnya bagian bawah. Nah, jadi tekannya itu. Misalnya tengah-tengahnya di bagian kanan dan bagian kiri. Kiri dari arah kita ya. Nah, seperti itu. Ini untuk position, relative position. Sis, kita pasti sudah tahu ya, sis ini adalah untuk menambahkan, ini saya buang dulu ya. Nah, sis ini adalah untuk menambahkan besar atau kecilnya ukuran dari teks yang akan kita gunakan. Terus ada juga pending untuk teks yang seolah ke kiri dan ke kanan untuk pengaturan rate-nya kanan dan kirinya ya. Lalu ada color. Color ini untuk warna dari si font ini. Ada juga tekstur, di mana tekstur ini kita mengambil dari gambar yang sudah ada untuk dijadikan tekstur dari tipe tulisan yang kita gunakan. Nah, ada juga opacity. Opacity adalah pembeluran atau pengurangan intensitas warna, ketebalan atau ketipisan dari tulisan atau gambar ya. Ini bisa efek shadow misalnya. Nah, gitu ya, seperti itu. Lalu ada rotate. Ini untuk mengatur derajat dari tulisan kita. Lalu juga ada marks, di mana kita mengambil sebagian, misalnya seperti ini, mengambil sebagian atau tulisan kita untuk diganti dengan tulisan lain misalnya. Jadi contohnya kayak gini ya, misalnya seperti ini, nanti gambarnya akan, tulisannya akan hilang. Nah, seperti ini, kita kembali lagi. Lalu ada juga font, kita balikan dulu ya. Nah, lalu ada juga font. Font ini kita bisa ambil dari font bawaan
font bawaan dari Pixel Lab ini sendiri, atau kita ngambil dari My Font kita. Kalau My Font ini kalau saya mengambilnya dari downloadan Dafont yang pernah saya ambil. Di sini selain selain font ada juga kayak mohon kayak gitu, kita di sini ada seperti ini ya. Coba saya besarkan. Jadi sangat mudah sekali jika menggunakan aplikasi Pixel Lab ini untuk kegiatan kita mendesain gitu. Nah seperti ini ya, nih fontnya bisa digedein kalau kita misalnya mau ada gambar-gambar seperti ini, seperti itu. Lalu ada lagi pastel. Pastel ini adalah tebal tipis, terus miring dan garis di bawah. Ini biasa ya, biasa lihat di Office ya. Lalu curve itu untuk mengatur kemiringan atau mengatur circle dari tulisan kita. Lalu background, ini adalah background dari tulisan kita. Lalu ada lagi alergen atau tipe yang kita gunakan, misalnya rata kanan, rata kiri, atau pas di tengah ya. Nah seperti itu. Ada shadow untuk tulisan kita, misalnya gini kita kasih shadow misalnya, jadi seolah-olah gambar teks kita ada bayangannya. Terus inner shadow itu di belakang, di tengah ya, di tengah. Misalnya kalau di sini tadi inner shadownya kita pakai ya, karena di hitam jadi seperti itu. Kalau enggak emboss itu untuk menebalkan kayak memantul gitu ya, memantul ke depan. Nah perspektif ini tulisan untuk kalau digunakan untuk membuat segitiga atau membuat trapesium kayak gitu-gitu ya, membuat tulisan itu lebih tidak lurus misalnya seperti itu. Nih bisa diatur kayak gitu ya. Nah jadinya kayak gini misalnya tulisannya. Nah ini rotate 3G ya, untuk membalik-balikan tulisan. Terus ada lagi inner shadow untuk seolah-olah ada bayangan di bawah, ada bayangan di bawah tulisan. Ada lagi reflection itu seolah gambar kita ini berbayang di bawahnya, seperti ada kayak tanda air gitu. Nah itu dari teks. Lalu dari macam-macam tools lain, ini ada bentar ya, ini ada draw ini untuk kita menggambar. Misalnya kita mau menggambar garis ya, atau nah di sini disesuaikan ada untuk menggambar jejak. Nah seperti itu, goresan ya, goresan bukan jejak. Lalu ini menggambar jejak. Nah kayak gitu. Nah, lalu ada juga neon effect. Jadi kalau kita ada menggambar sesuatu nanti atau menulis sesuatu ada kayak efeknya begitu ya. Ini yang biasa digunakan untuk membuat efek-efek jejak. Nah, kita kembali lagi. Lalu ada shape. Shape ini adalah tool untuk membuat lingkaran atau membuat setengah lingkaran atau membuat segitiga. Untuk kelengkapan atau lain-lainnya ya, di sini ada semua. Bahkan untuk membuat perbincangan bisa juga di sini dengan menggunakan ini. Lalu ada lagi Bezier. Ini yang paling biasanya orang desain paling rumit menggunakan Bezier ini. Bezier ini adalah garis. Nanti bisa ini ya, ada toolsnya seperti ini. Ini untuk menjalankan, ini untuk menyatukan yang gambar yang tengah-tengah ini seperti ini. Lalu menggunakan tool yang di tengah untuk kita membuat sesuatu, misalnya kita membuat
bentuk daun misalnya. Sebentar, ini saya, dan kalau mau menghilangkan poin yang lainnya, ini kita tutup. Jangan yang ini. Nah, jadi semuanya tertutup ya. Lalu kita edit lagi. Misalnya kita mau membuat buah apel misalnya. Nah, kita menggunakan ini ya. Atau misalnya membuat apapun menggunakan Bezier ini. Love aja deh. Yang gampang. Nah, tadi ada ya di sebelumnya, tapi ini biar lebih terlihat. Oh, kita buat daun aja. Daun yang simple, daun apa namanya? Monstera ya, apa? Janda bolong. Nah, seperti ini. Berubah dia. Bentar. Daun monstera atau apa gitu ya. Ala-ala aja ya, ala-ala aja. Ini kita kasih warna daun, misalnya warna hijau. Nah, lalu kita struknya yang pinggiran ini kita hilangkan dengan Nah, kita edit lagi ya yang tadi. Nah, kita ambil misalnya warna yang tadi, warna hijau, lalu kita ambil struknya, dihilangin struknya. Nah, ini menggunakan ini ya toolsnya. Nah, lalu yang simple aja, daun ini gitu. Dan apa namanya nggak tahu aku. Lalu di sini ada lagi macam-macam colornya yang bisa kita gunakan. Ada namanya Eres color, ada menggunakan Ever color. Ini untuk misalnya kita membuat gini nih. Nah, jadi kayaknya daunnya itu ada seperti gores-gores gini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi pada saat keluar dia akan seperti ini misalnya. Kita ubah lagi. Atau misalnya kita mau kasih lubang. Atau ini aja. Ini salah, bentar. Saya ulang ya, misal kita mau kasih. Nah, kayak gitu ya. Dan apa ini? Janda bolong, benar. Nah, ala-ala dulu aja ya, kayak gini. Nanti kalau misalnya ini bisa, nah seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini kurang rapi ya, cuman untuk ini aja. Lalu yang Eres color ini adalah kalau misalnya kita ingin menghilangkan background luar. Ini sama seperti misalnya ya, shadow juga membuat seolah-olah ada berbayang di belakangnya. Terus inner shadow itu dia ke dalam, radiusnya ke dalam, lebih ke dalam gitu ya. Nah, seperti ini. Emboss itu lebih membuat seperti timbul. Nah, seperti itu ya. Nah, itu aja dari saya yang ini. Lalu ini udah kayaknya itu aja dulu dari saya untuk yang pixel lab ya. Kita lanjut untuk yang penggunaan Canva.